Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan kalau kita cari judulnya atau tetapkan temanya, yaitu bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Bapa sendiri. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini kita bergaul dengan segala hal yang berbau dunia. Bahkan dunia masuk ke dalam hidup kita. Tetapi Tuhan rindu kita tidak hanya bergaul dengan Tuhan, tetapi diam di dalam hadirat Tuhan dan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, tahun 2024 bergaul dengan Tuhan menjadi hal yang sangat esensi dalam kehidupan umat yang percaya. Yang pertama, untuk bergaul dengan Tuhan, kita harus tahu prioritas kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Di dalam Ulangan 6 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat-ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, banyak sekali di dalam firman Tuhan yang mengatakan untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Markus 12 ayat 30, Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31-nya, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Tahun 2024 untuk berjalan dan bergaul dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Bapa di dalam nama Yesus. Kita harus tahu prioritas kita. Prioritas kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu tahu, kedua hal ini hanya bisa dilakukan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Karena itu kehidupan orang percaya bukan karena gagah perkasa kita Bapak Ibu, tetapi karena kuat kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua dari prioritas di tahun 2024 ini adalah kita lihat di dalam Matius 6 ayat 33 Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan pernah lupakan prioritas. Ini pesan juga untuk saya tentunya Bapak Ibu. Pesan untuk kita semua. Untuk prioritas kita adalah mencari kerajaan dan kebenarannya terlebih dahulu. Dan segalanya akan kita terima sebagai tambahan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu. Untuk bergaul dan berjalan bersama Tuhan. Atau berjalan dan bergaul dengan Tuhan. Yang pertama tadi adalah prioritas. Prioritas kita adalah mencari kerajaan dan kebenarannya terlebih dahulu. Dan kita percaya segalanya akan ditambahkan kepada kita. Yaitu apa yang dicari bangsa-bangsa di dunia Bapak Ibu. Yang kedua adalah fokus Bapak Ibu. Setelah kita tahu prioritas kita. Yaitu untuk mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan. Kemudian yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah fokus. Yosua 1 ayat 8 Tuhan berfirman, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebelumnya di ayat 6 dari Yosua 1 ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya.
Jadi di tahun 2024 ini Bapak Ibu, kita tahu prioritas kita. Dan yang kedua, haruslah kita fokus. Fokus kepada semua karya penebusan Kristus. Fokus kepada semua firman Tuhan yang memerdekakan. Fokus kepada kebaikan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Jadi jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada hal-hal yang memberatkan Bapak Ibu. Karena segala beban kita sudah ditanggung Tuhan Yesus. Jadi jangan mau tanggung ulang lagi Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah berjalan dan bergaul dengan Allah. Bapak Ibu di dalam Kejadian 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Di dalam Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh mengalami rapture Bapak Ibu, terangkat langsung ke sorga karena dia bergaul dengan Allah. Betapa rindunya kita mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita akan memandang wajah dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan juga kata bergaul ini ada di dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Ada satu lagi pribadi Bapak Ibu yang bergaul dengan Allah. Namanya Abraham. Di dalam Kejadian 18 mulai dari ayat 16 sampai 20 Bapak Ibu. Judul perikopnya adalah doa syafaat Abraham untuk Sodom. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian 18 ayat 16 sampai kepada ayat 33, tidak ada satupun posisi kalimat yang seolah-olah kata-kata yang tinggi-tinggi pada waktu Abraham yang disebutkan sesuai perikop berdoa syafaat untuk Sodom di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dia bercakap-cakap. Dia bicara dengan Tuhan. Karena di dalam ayat ke-23 dikatakan, Kejadian 18 ayat 23 Bapak Ibu. Abraham datang mendekat dan berkata kepada Tuhan Bapak Ibu, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Itu ayat 24. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Haleluya, dia bercakap-cakap, dia berkata kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan di dalam ayat terakhir untuk negosiasi atau percakapan Abraham ini dengan Tuhan, Abraham katakan, janganlah kiranya Tuhan murka di ayat 32. Sekiranya 10 didapati di sana. Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan, bicara dengan dia. Bercakap-cakap, berjalan terus bersama dia. Jadi tahun 2024 berjalan dengan Tuhan yang memberi kita lebih dari kemenangan. Lebih dari apa yang Bapak Ibu saudara-saudari butuhkan. Yang pertama, tahu prioritas. Yang kedua, fokus kepada seluruh janji dan karyanya. Dan yang ketiga, bicara, bergaul karib dengan dia. Kita percaya sebentar lagi dia datang Bapak Ibu. Dia sungguh kita nantikan saat kedatangan Tuhan untuk menjemput kita. Dan tidak ada lagi pada saat itu kita di sorganya yang mulia, tidak ada lagi air mata. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.